Hai hai Sobat Nostro Film. Ada yang tahu nggak sih film animasi Indonesia yang ceritanya menjelajah ke Pulau Monyet? Betul, apalagi kalau bukan Shizuki the Movie, Harta Pulau Monyet. Film ini merupakan karya animasi Indonesia dari Falcon Pictures yang dirilis pada tahun 2024 dan menjadi kelanjutan kesuksesan dari film Shizuki the Movie Panitia Hari Akhir 2017. Film ini sempat viral karena karakter monyet sepuh disuarakan oleh Winda Basudara. Langsung aja yuk kita simak alur ceritanya sampai akhir. Wah. Bener tuh, Juk. Film ini dibuka dengan keseharian Juki, anak dari Mak Ijah dan Bang Mamat. Bang Mamat dikenal sebagai juragan angkot yang usahanya mulai sepi karena kalah saing dengan transportasi online. Suatu pagi, Juki yang sedang tidur dibangunkan oleh Mak Ijah karena harus menemani babehnya ke pangkalan angkot. Dan dalam perjalanan, Juki menyarankan untuk memakai GPS agar gak kena macet. Di pangkalan, Bang Mamat meminta pendapat Juki soal cara menarik penumpang lagi. Tapi sayangnya, semua ide Juki ditolak mentah-mentah. Mulai dari angkot terbang, angkot air, sampai ide kocak yang bikin peternakan lele di bekas pangkalan. Karena kehabisan ide, salah satu karyawan Bang Mamat yaitu Odang menyarankan agar minta saran dari Bang Mandra. Nah, saat Bang Mandra datang, ia malah ngasih 3 saran konyol. Buka jurusan baru ke planet Mars, hapusin internet biar nggak ada ojek online, dan bikin angkot terbang. Ironisnya, Bang Mamat justru percaya pada Bang Mandra dan bukan pada Juki. Padahal idenya mirip. Hal ini bikin Juki kesel dan sedih. Merasa nggak dihargai, Juki curhat ke encangnya yang seorang profesor. Sang profesor berusaha untuk menenangkan dan memberi semangat pada Juki. Keesokan harinya, Bang Mamat benar-benar meluncurkan angkot terbang untuk unjuk gigi ke warga sekitar. Awalnya semua terkagum-kagum, tapi ternyata angkot itu nggak bisa dikendaliin. Odang berhasil meloncat keluar, tapi Bang Mandra malah terbang terbawa angkot entah kemana. Akibat dari kejadian itu, orang tua Juki marah besar. Saat Juki membersihkan gudang, Juki menemukan peta misterius yang ternyata peta harta karun. Setelah diperiksa oleh profesor, diketahui bahwa peta itu benar-benar menuju ke sebuah pulau legendaris yang dikenal sebagai Pulau Monyet. Juk, aduh. Keesokan harinya, Juki bersama keluarganya dan sang profesor berangkat ke pelabuhan untuk mencari kapal. Di sana, ia bertemu Susi, seorang gadis tangguh yang awalnya mengaku pemburu ikan, tapi ternyata juga pemburu harta karun. Mereka akhirnya bekerja sama karena Susi juga butuh harta untuk menebus kapal peninggalan ayahnya yang bernama Tresno. Di tengah perjalanan, kapal mereka diserang oleh 3 bewok gila. Ada Brod Bewok, Cil Bewok, dan Jang Bewok. Mereka adalah kelompok penguasa laut. Beruntungnya, teman kecil Juki, yaitu seekor kecoa bernama Coro, membantu mereka hingga ketiganya kabur. Tapi rupanya, di balik itu semua ada sosok kapten misterius yang sangat marah ketika tahu rencananya gagal. Pada malam harinya, Juki dan Susi sedang mendapati langit-langit penuh meteor warna-warni. Dan itu adalah pertanda bahwa Pulau Monyet sudah dekat. Saat tiba, mereka menjelajahi hutan misterius yang dipenuhi oleh jebakan dan makhluk aneh, hingga akhirnya terpisah dari orang tua Juki dan profesor. Dalam pelarian dari makhluk mirip dinosaurus, Juki dan Susi menemukan gua rahasia dengan tombol tersembunyi yang membuka jalan menuju ruang harta karun. Tapi ketika Susi mencoba mengambil harta itu, mereka diserang oleh pasukan monyet yang dipimpin oleh Panglima Monyet. Mereka pun pingsan setelah terkena gas dari batok kelapa. Nah, saat sadar, Juki menemukan dirinya duduk di singgasana, sementara keluarganya dan Susi terikat di depan para monyet. Dengan bantuan ramuan dari monyet sepuh, Juki akhirnya bisa berbicara dengan para monyet. Dan dari situ ia tahu bahwa harta karun itu terkutuk. Siapapun yang mengambilnya akan membawa bencana di pulau. Karena wajah Juki mirip dengan ukiran leluhur mereka, para monyet menganggap bahwa Juki adalah sebagai titisan raja lama dan menobatkannya sebagai Raja Pulau Monyet. Awalnya semua berjalan damai, tapi diam-diam orang tua Juki dan Susi tetap ingin mencuri harta itu untuk kepentingan mereka sendiri. Saat pesta pelantikan berlangsung, mereka menyelinap dan berhasil mengambil harta karun. Tapi seketika terjadi gempa besar. Para monyet panik dan menyerang, membuat mereka semua tertangkap. Juki marah besar dan mengusir keluarganya dari pulau. Beberapa waktu kemudian, Juki bermimpi buruk tentang keluarganya.
Dan tiba-tiba Panglima Monyet datang memberitahu bahwa Susi kembali ke pulau itu. Ternyata Susi datang karena 3 bewok menculik orang tua Juki. Dan demi menyelamatkan mereka, Juki nekat untuk mencuri harta karun itu dan menyerahkannya pada Kapten Bewok. Namun ketika peti dibuka, isinya hanya sebatang korek kuping. Nah, saat Juki menggunakan korek itu, ia berubah menjadi manusia setengah kera. Dan korek itu berubah menjadi tongkat sakti. Dengan kekuatannya itu, Juki dan para monyet langsung berjuang melawan bajak laut dan akhirnya menang. Meski kapal Tresno dan Cahayu milik Susi terbakar habis. Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka mengembalikan harta karun ke tempat semula. Juki dan keluarganya pun pulang, sementara Susi memilih tinggal di Pulau Monyet bersama para monyet yang kini menjadi keluarganya. Sesampainya di rumah, Juki akhirnya berhasil mewujudkan impian babehnya, yaitu meramaikan pangkalan angkot lagi. Kali ini dengan ide uniknya yaitu angkot air. Ide itu sukses besar dan menarik banyak penumpang. Jadi itu dia keseruan petualangan Juki dalam si Juki the Movie Harta Pulau Monyet. Dari mencari harta karun, menjadi raja monyet, sampai membantu keluarganya bangkit lagi. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and share videonya supaya Nonstop Film jadi never stop ngehibur kalian seputar dunia film.